Pemanasan global. Pemanasan global yaiku proses mundhake suhu rata-rata atmosfer bumi, segara lan daratan. Pemanasan global saiki kedadian ing akeh wilayah kalebu Indonesia. Pemanasan global dumadi amarga ana kulihan karbon dioksida ing bumi. Kahanan iki nyebabake lapisan ozon bumi sansaya suda. Karbon dioksida sing kesedya ing bumi ora proporsional karo jumlah wit sing kesedya. Amarga alas sing kesedya wis digunakake minangka lahan industri, tetanen kanggo digunakake minangka alas produksi. Gas karbon dioksida tuwuh amarga maneka werna alesan, kalebu asap pabrik utawa kendaraan bermotor. Bisa dibuktekake manawa ing sawetara wilayah ana pabrik-pabrik sing aktif, mula tingkat karbon dioksida terus mundhak. Kahanane sansaya tambah parah amarga wit-witan sing ana ditegori lan ora diganti karo wit-witan anyar. Mula saka iku, kita minangka warga Indonesia golek cara kanggo nyegah mundhake karbon dioksida kanthi cara nandur wit-witan anyar. Ora negur wit-witan kanthi sembarangan. Uga supaya pemanasan global ora tambah parah kanthi nindakake macam-macam cara. Paling ora nyuda kayata migunakake transportasi umum, ngurangi panggonan kendaraan pribadi, lan nindakake 3R, yaiku reduce, reuse, recycle. Pemanasan global sing kedadian saiki sansaya tambah parah amarga saben dina jumlah pabrik sansaya tambah lan nyebabake karbon dioksida mundhak. Kanthi cara iki, kita ngerti manawa ana cara kanggo ngatasi kanthi alon kanggo nyuda pemanasan global iki. Quoted on 2 January 2013 at 7 p.m. the Daily News website Liputan 6. When the impacts of globalization on society in the sociocultural field, namely the K-pop trend or what we usually know as Korean fever, is starting to run rampant in Indonesia. K-pop music is currently global, not only in Indonesia. His distinctive music, the unique style of the persona, and his attractive face are able to attract the attention of Indonesian teenagers, such as Girls' Generation, EXO, BTS, Super Junior, Big Bang, SHINee, iKON, TXT, Stray Kids, 2PM, 2AM, and many more. The inclusion of Korean culture can have a positive or negative impact on Indonesia. The positive impact obtained is opening up to the outside world and making many new friends. When you like a Korean boy band or girl band and enter the fandom, your friends will increase not only from Indonesia but from all over the world. You will support each other and build a healthy social relationship. In addition, the inclusion of Korean culture in Indonesia can also have a negative impact, including the erosion of Indonesian cultural values. The Korean fever that is happening in Indonesia is already worrying, because almost all lifestyle in Indonesia have impacted Korean culture. Nggak tahu diri. Sinta dan Sasi telah berteman sejak kecil. Secara mereka tinggal bertetangga di lingkungan yang sama. Suatu hari, Sinta beli baju baru dan terlihat oleh Sasi. Sasi langsung DM Sinta. Sinta, aku pinjem baju kamu yang baru beli kemarin itu dong, sebentar aja, kata Sasi. Enggak aku aja belum pernah pakai kok, lagian mau buat apa sih?
Sebentar aja kok, nggak akan aku bawa-bawa, pengen cocokin aja sama ukuranku, please ya. Pinta Sasi memelas. Sinta pun akhirnya tak enak hati. Ya udah, sini ke rumah, main ke kamarku. Sasi pun datang dan mencoba baju baru, sambil minta difoto oleh Sinta. Sepulang dari rumah Sinta, Sasi langsung update fotonya di Instagram dengan caption, Baju baru ini cocok nggak ya? like dan komen pun berdatangan. Sasi tersenyum dan tertawa sendiri membaca semua komen dan tersebut. Sampai akhirnya ekspresinya berubah ketika membaca sebuah komen. Elah, baju minjem kok bangga. Sasi pun langsung menghapus foto tersebut dari akun Instagramnya. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengawali podcast ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Karena berkat dan penyertaan-Mu, Engkau telah melimpahkan berkat pada kami untuk melaksanakan podcast ini dengan lancar dan baik. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kami, agar kami menjadi manusia yang menghargai sesama kami sebagai citra Allah. Ya Bapa, semoga Engkau melancarkan podcast ini dan Engkau dapat memberkati kami untuk kami di dalam podcast ini menjadi citra Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Don Bosco, Santo Pelidus sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang di podcast kelompok 3. Kita di sini perkenalan singkat dulu ya, karena tadi kan sudah di awal ada perkenalan, tapi hanya sebatas suara-suaranya saja. Jadi mari kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Aloysius Tirtadi Kusumajaya. Saya dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 2. Saya Brigita Monica Lawi, biasa dipanggil Gita, dari kelas 12 MIPA 3, absen 5. Perkenalkan, nama saya Lisa Wijaya Rahmadani, biasa dipanggil Elisa, dari kelas 12 MIPA 3, absen 8. Perkenalkan, nama saya Caca Cinta Putri Asapawati, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 16. Oke, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Sesuai dengan tema yang kita pilih, dampak globalisasi bagi masyarakat. Jadi kita menentukan judul podcast kita, dampak globalisasi terhadap ekosistem alam dan sosial budaya selama pandemi. Di awal video tadi kita kan udah menyaksikan sebuah teks ya. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah itu sebenarnya kalian tuh paham gak sih sama teks itu, kok bahasanya campur-campur gitu? Ya paham dong, kan kita sendiri yang buat, masa kita nggak paham sih? Ya paham lah. Wih, mantap banget coba. Kalau paham, coba dari teks yang pertama itu tuh bahas apa sih? Coba dari Adi dulu. Oke, jadi yang teks pertama itu membahas mengenai dampak dari globalisasi. Yang pertama itu ada tentang pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hingga bahkan naiknya karbon dioksida di bumi ini. Sekarang dari Cai, tadi kan Adi udah bilang karbon dioksida. Emangnya bahaya karbon dioksida itu apa sih? Kan tahu juga kan, kalau karbon dioksida itu kan bahaya sekali. Tapi kan apa kita hirup juga kan itu bahaya dengan jumlah yang besar. Kalau menurut alodokter.com, jika kita menghirup karbon dioksida dalam jumlah yang besar,
maka dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, gagal pernapasan, hingga kematian juga. Bahaya juga ya. Kalau dari Alisa, asal karbon dioksida itu dari mana sih kok bisa sampai menyebabkan atau dampak yang begitu besar bagi lingkungan, bahkan bagi diri kita sendiri? Di era sekarang ini karbon dioksida banyak sekali terjadi karena pembakaran karbon yang kurang sempurna mulai dari kendaraan bermotor, asap pabrik, dan bahkan menurut tirta.id, emisi CO2 yang disebabkan bahan bakar fosil di 2017 mencapai 37 miliar ton loh. Aku juga mengasih pendapat nih, bahkan dari sumber jurnal.unes.ic.id itu mereka mengatakan jika di daerah kota Semarang sendiri jumlah kendaraan bermotor terus saja meningkat di setiap tahunnya, maka faktor tersebut adalah salah satu faktor penyebab meningkatnya karbon di kota Semarang kita ini. Ternyata tanpa kita sadari, kita tuh udah membuang karbon dioksida banyak banget ya. Terus gimana tuh cara mengatasinya gitu? Seperti pada teks yang pertama menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi kita sebagai produsen atau penghasil karbon tersebut, maka kita juga harus menanam kembali pepohonan agar dapat ada yang mengkonsum atau mengkonsumen karbon tersebut. Jadi karbon dioksida yang kita buang atau kita hasilkan itu dapat dihilangkan atau mengurangi karbon tersebut. Bahkan saat pohon tersebut mati, maka ada organisme yang membuat tanah menjadi subur kembali dan memicu tanaman baru yang membuat karbon dioksida berkurang kembali, seperti itu. Terus upaya di daerah kita sendiri dalam menanggulangi dampak karbon dioksida itu gimana? Jadi kebetulan banget nih, menurut laman Radar Semarang .jawapos.com tanggal 22 Januari 2002, ini Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman Dalindo Aji baru saja menanam 1000 pohon di Semarang Zoo. Kegiatan tersebut diikuti oleh pelajar, mahasiswa, pramuka, bahkan disabilitas. Bagus juga tuh, jadi pengen ikutan. Kan siapa tahu ketemu Cok Denny ya kan? Maba-maba. Iya, suka dong kayak Apa gitu sih? kan. Kalau Mas yang sebenarnya kak Korea lagi, aduh. ngomongin Korea, kalian ada yang suka K-pop gak? Suka dong. Suka Kan lah. ganteng gitu kayak kan orangnya. Cuci mata ya. Aku mau tanya nih, khusus yang cewek-cewek dulu. Teks yang bahasa Inggris itu kan berisi sebuah berita tentang dampak positif dan negatif masuknya budaya K-pop di Indonesia. Menurut kalian pribadi, gimana sih pandangan kalian tentang K-pop? Siapa dulu? Alisa deh. Jadi kalau aku ambil dari sisi positifnya ya, dalam dunia K-pop itu kan banyak idol yang kita sukai menganut agama yang berbeda sama kita. Teman sesama fans pun juga bisa beda. Kadang ketika menjadi seorang fans K-pop, kita akan belajar gimana cara bertoleransi baik dengan orang lain tanpa memandang ras, agama, warna kulit, ataupun negara asal, dan kalian akan saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Menurutku sih itu. Dari Jawa nambahin. Tadi kan saya udah dampak positifnya. Sekarang aku dapat negatifnya ya. Biar imbang gitu. Iya, iya. Kalau dampak negatifnya kan demam Korea yang terjadi di Indonesia kan sudah mengkhawatirkan. Karena hampir semua pria hidup di Indonesia meniru dengan kebudayaan Korea. Jadi zaman sekarang tuh kita tuh perlu dikhawatirkan tuh untuknya nilai kebudayaan Indonesia. Bener banget nih, seharusnya kita sebagai anak muda zaman sekarang harus mau percaya diri melestarikan budaya kita sendiri. Seperti halnya batik di Indonesia. Kita lihat anak muda zaman sekarang pakai batik itu malah dibilang mau kondangan. Malah kita kayak diejek-ejek gitu nih. Ya, apa yang salah gitu kan. Kalau aku pribadi ya, kalau aku pakai batik tuh malah seneng loh. Soalnya kan kayak terlihat rapi, luas, kayak motifnya juga kalau dipandang di mana tuh keren gitu loh.
Iya, jangan sampai budaya dari leluhur kita diklaim oleh negara lain karena kita sendiri yang nggak perhatian sama budaya kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal batik, kita di sini akan menampilkan beberapa contoh motif batik dari sekian banyak motif batik di Indonesia. Biar teman-teman bisa lebih tahu aja nih ya. Bisa dilihat di atas ini. Yang pertama ada motif batik 7 rupa dari Pekalongan. Kemudian ada motif batik dari Bali, Singo Barong. Dan yang ketiga ada motif batik Sogan dari Solo. Selanjutnya ada motif batik Parang dari Pulau Jawa. Dan kemudian ada motif batik Megamendung dari Cirebon. Dan masih banyak lagi motif batik lainnya. Gimana? Bagus-bagus kan? Iya, bagus-bagus sekali dari gambar batik itu. Benar-benar kita membuat lebih bangga dengan budaya kita sendiri. Menurut kita sendiri gimana tuh? Kalau menurutku sendiri, wow, keren gitu loh. Batik dari Indonesia tuh nggak ada tandingannya gitu loh. Wah, bagus-bagus ya komentar kalian. Kalau dari Elisa sendiri, apa komentar yang berbeda nih mungkin? Kalau aku sih lebih baik gambar batik tersebut gak hanya diaplikasikan pada kain batik saja, tetapi ada gelas lainnya. Mungkin dapat diaplikasikan pada gelas yang biasa kita gunain minum tuh loh. Terus untuk memberikan pengingat bagi kita bahwa Indonesia memiliki batik yang sudah mendunia. Oke, kembali ke laptop. Aku setuju banget sama komentarnya Elis. Dengan begitu, kita juga dapat melakukan kewirausahaan dengan ide berjualan. Manfaatkan motif batik, lalu kita menjualnya dengan menggunakan sistem konsinyasi. Hah? Konsinyasi? Apa itu? Aku nggak tahu sih, Dik. Mesti pelajarannya dia nggak pernah nggak tahu gitu. Emang apaan konsinyasi itu? Jadi sistem konsinyasi itu artinya kerjasama penjualan di mana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak lainnya. Misalnya nih, aku jualan dompet. Nah, dompet ini aku titipin ke Ica karena Ica yang punya tokonya. Nah, nanti Ica yang jualin dompetku itu. Oh, ternyata begitu. Baru tahu aku. Oh, itu namanya sistem konsinyasi tau. Sedikit cerita ya, aku tuh selama pandemi di rumah kan gak dapet uang jajan. Terus aku ada di Malang, aku iseng nih desain muk. Kalian tahu muk kan? Tahu lah. Kirain nggak tahu. Itu aku desain gambarnya, ada yang kartun, tumbuhan, hewan, bahkan motif batik juga ada loh. Jadi selama ini aku ngelakuin sistem itu, tapi aku baru tahu namanya tuh sistem konsinyasi. Sama kayak Adi ya tadi. Serius, Lis? Serius deh, ini buktinya bisa dilihat di atas ya. Tapi untuk penjualan aku lebih banyak buat pakai motif batik biar lebih kalian estetik gitu. Emang keuntungan dari penjualan sistem konsinyasi itu apaan sih, Lis? Jadi ada beberapa keuntungan dalam penjualan sistem konsinyasi. Salah satunya dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal, terus resiko barang yang nggak laku tuh lebih kecil, dan juga kita dapat peluang buat ngembangin market share. Oh, ternyata gitu keuntungannya. Kalau kayak gitu tuh ada perjanjian sama konsumennya gitu nggak sih? Ada dong, kan waktu kita menyalurkan barang ke konsumen, kita tuh pasti konsumennya nanya kita jual berapa, jadi konsumen bisa ngambil keuntungan berapa rupiah buat barang itu. Atau ada cara lain lagi, yaitu kita menentukan harga barang, harga jualnya, kayak kita juga menentukan berapa keuntungan yang didapat oleh konsumen gitu. Keren juga sih, kita jadi belajar mandiri, cari uang sendiri. Kita juga punya pengalaman berwirausaha juga. Yang penting melestarikan budaya kita sendiri banget sih kalau itu. Iya, benar banget. Kita aplaus dulu buat Elisa. Guys, aku kok lapar ya? Sama aku juga lapar. Tapi males banget buat keluar. Kebetulan banget nih, aku kemarin belajar cara pesan makanan di GoFood.
Gimana tuh caranya? Jadi gini, kita kalau belum punya aplikasi Gojek gitu, kita download dulu di Play Store atau App Store. Semuanya ada kok, tapi berhubung aku udah punya, jadi langsung aja kita buka aplikasi Gojeknya ya. Setelah buka aplikasi Gojeknya, kita pencet GoFood, terus kita set alamat kita yang pas dengan alamat rumah kita. Setelah di-set, kita cari makanan apa yang pengen kita makan. Kayak lagi pengen nasi goreng, pengen kebab, pengen KFC. Pasti ada kok, tergantung alamat kita terdekat. Terus setelah kita pilih makanan yang mau dimakan. Kayak misalnya nasi goreng gitu kan, ada beberapa menu. Terus kita pilih menu yang mau dimakan, pilih sesuai jumlahnya yang kita mau beli. Habis itu kita pilih catatan. Itu opsional ya catatannya, kayak banyakin nasinya, banyakin nggak pakai saus, atau ya banyaklah catatan-catatan khusus buat restorannya. Setelah itu kita pilih kayak ada opsional pedas apa nggak pedas gitu. Terus kita pilih pesan dan antar sekarang. Kita lihat siapa tahu ada promo ya kan, lumayan potongan-potongan 3.000 kalau buat anak sekolah kan lumayan gitu. Terus kita tunggu buat memproses makanan buat dikabarin ke resto. Kalau udah nanti dikabarin dari Gojeknya, terus dicariin driver gitu. Terus habis itu ya udah deh, kita nunggu makanan kita datang. Simple banget kan. Oh iya guys, jadi kan ini kan tadi pembayarannya aku tunai. Mungkin kalian bisa bayar pakai GoPay gitu, soalnya biar lebih praktis aja, nggak usah ngeluarin uang tunai gitu. Terus kan lagi masa pandemi gini kan nggak boleh bersentuhan sama yang lain, jadi lebih simpel aja mengurangi dan mematuhi prokes. Wah, ternyata sangat praktis ya, gak usah repot-repot keluar rumah. Bener banget, kita cuma tinggal buka HP, pilih makanan dan minuman, terus duduk manis saja. Makanan nanti datang ke rumah sendiri. GoFood. Wes, udah datang tuh makanannya. Oke guys, makan kita udah datang nih. Udah lapar juga. Terima kasih sudah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, Comment And subscribe ya. Bye. Bye.